Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di kelas 2 ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif, yang mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas kami dalam memenuhi tugas aksi nyata pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Magelang. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang konsep budaya positif. Yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restriksi. Yang keenam keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pergeseran paradigma pembelajaran saat ini dari teacher center ke student center learning dapat merubah kualitas pendidikan kita, yang mana pada zaman dahulu itu guru hanya fokus menyampaikan materi tanpa memperhatikan keinginan siswa. Namun sekarang ini dengan mengacu kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, paradigma ini diubah. Jadi yang mana yang tadinya itu berpusat pada guru kemudian dirubah berpusat kepada siswa. Nah, perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Yang mana dulu sebelum adanya kurikulum Merdeka ini, saya mengibaratkan diri saya ketika mengajar itu seperti sebuah teko. Jadi guru itu adalah teko yang mana merupakan suatu wadah di mana di dalamnya itu ada sebuah minuman yang sangat enak yang siap dibagikan ke anak-anaknya, yang mana anak itu dibagikan sebagai cangkir. Nah, cangkir ini siap untuk diberi minuman yang enak oleh kita sebagai guru. Namun seiring berjalannya waktu, karena ada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini, teko tadi dibalik. Jadi ada banyak gelas, yang mana gelas itu merupakan resep-resep dari anak-anak yang kemudian dikumpulkan dalam satu bagi. Nah, kemudian yang kita ibaratkan itu kelasnya, kemudian kita kumpulkan untuk bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan minuman yang enak. Nah, itu ibarat yang saya gambaran diri saya ketika menjadi seorang pendidik. Kemudian guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memegang peran penting dalam menciptakan manusia berkualitas. Pendidikan memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita pernah merasakan saat terjadinya pandemi COVID-19, di mana kita sebagai seorang guru benar-benar diuji untuk mengembangkan inovasi kita. Bicaranya ketika kita itu mengajar tapi tanpa ada siswa, yang mana kemudian kita itu mengajar dengan metode daring.
Nah, di situ kita diasah caranya dengan menggunakan berbagai sarana, yang mana pada saat COVID-19 kemarin, nah kita itu menggunakan pembelajaran, ada yang menggunakan WhatsApp group, ada yang menggunakan Zoom, apalagi kira-kira Bapak Ibu Google Meet, kemudian Bapak Ibu menerapkan dengan apa? Yang mungkin ada yang kita model menyampaikan video dengan kita share link YouTube dan sebagainya. Nah itu yang menjadikan kita harus membuat inovasi-inovasi yang baru. Kemudian pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Jadi kita sebagai orang yang dituakan dalam sekolah itu dituntut untuk bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi untuk bisa menjadikan proses transformasi ilmu yang kita sampaikan kepada murid itu, kita perlu yang pertama itu menyediakan tempat yang nyaman. Jadi kita sudah berusaha untuk menciptakan ruang-ruang kelas yang lucu-lucu, yang imut-imut seperti ibu-ibu gurunya. Nah, mungkin yang belum imut-imut, nanti proses seiring berjalannya waktu menjadi program kita untuk memberikan kenyamanan pada anak. Kemudian aman juga di sini kita membuat rasa aman agar anak itu tidak merasa takut, tidak merasa tidak mau bersekolah, karena kita akhir-akhir ini melihat bahwa di dalam dunia pendidikan itu banyak kasus-kasus Bapak Ibu, kekerasan pada anak. Di samping itu juga kekerasan pada kita sebagai tenaga pendidik. Kemudian salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Yang selanjutnya nomor 2, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam menerapkan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, kita sebisa mungkin untuk memberikan konsekuensi pada anak agar perilaku mereka itu bisa menjadi perilaku yang baik. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, Bapak Ibu, yang mana ladang tersebut merupakan tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air. Selain itu juga membasmi ulat-ulat, hama dan sebagainya. Nah, kita dapat memahami bahwa sekolah itu juga diibaratkan sebuah tanah, tempat bercocok tanah. Jadi sekolah ini merupakan ladang yang mana kita itu mempunyai banyak tanaman. Ibaratnya siswa kita kurang lebih ada sekitar 200. Nah, itu harus kita jaga agar mereka itu bisa tumbuh kembang dengan baik di lingkungan yang menyenangkan. Dengan demikian, ketika kita sudah menjaga, merawat dan melindungi anak, kemudian
karakter murid itu akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah sering mengucapkan, mensosialisasikan tentang profil pelajar Pancasila, yang mana dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 macam. Bisa Bapak Ibu bantu kita tepuk profil pelajar Pancasila. Oke, saya awali 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi itu sering kita nyanyikan di saat kita apel, yang mana agar anak-anak itu tahu, oh, sebagai profil pelajar Pancasila itu mereka harus menguasai ke-6 item tersebut. Tapi kita juga tidak lepas untuk bisa menciptakan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, yang mana itu merupakan PR kita di Bapak Ibu untuk bisa menjadikan karakter anak yang baik. Nah, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Kemudian membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif itu perlu adanya disiplin positif. Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang nilai kebijakan universal, nilai kebajikan universal. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai universal itu. Yang pertama ada persahabatan, tanggung jawab, toleransi, kebebasan, perdamaian, kebenaran, kejujuran, dan sebagainya. Yang mana nilai-nilai ini harus kita tanamkan dan harus kita tularkan kepada anak-anak agar sesuatu yang kita harapkan untuk menjadikan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Daniel Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada dasarnya mereka ini adalah sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Karena bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi tersebut bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, yang mana mereka melakukan tindakan ini hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, jadi intinya di sini mereka itu ingin mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi di sini mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, kemudian
motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman maupun hadiah. Selanjutnya, nomor 4 adalah kebutuhan dasar. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yang mana kita sebagai seorang manusia itu gak akan lepas dari kelimanya ini. Pasti Bapak Ibu, anak-anak, kita semua itu membutuhkan kebutuhan yang ada di depan ini. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, contohnya di sini kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan hidup ini yang berasal dari diri kita. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Nah, di sini keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, maupun juga kelompok di mana kita berada atau tergabung. Jadi sebagai manusia itu kita yang ingin dianggap ya di rumah, ya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan. Contohnya di sini adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Jadi kita maupun anak-anak itu juga memiliki kebebasan dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Jadi misalkan ketika kita menerapkan pendidikan berdiferensiasi itu, kita berhak untuk kita yang bebas untuk menyampaikan materi, anak juga bebas untuk menerima materi yang mereka inginkan. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Contohnya di sini adalah guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi hampir sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini juga kita sebagai guru maupun sebagai seorang murid itu berhak untuk mendapatkan kesenangan. Biar apa? Ketika dalam proses pembelajaran itu tidak sepihak. Jadi kadang misalkan kita melakukan pembelajaran, mungkin ada anak yang lagi gak mood, atau mungkin ketika kita juga gak mood. Nah, itu biasanya akan menjadi kendala kita dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi dalam hal ini setiap murid itu mempunyai kebutuhan dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui atas ketercapaian dalam keterampilan. Selain itu didengarkan dan dapat memberikan dampak dan berpengaruh juga. Kemudian mempunyai rasa harga diri, bahkan sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal penting dalam hidupnya. Nah, jadi di sini itu anak bebas untuk menguasai apapun materi yang mereka dapatkan. Kemudian mereka juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian ketika mereka itu berpendapat, mereka itu juga berhak untuk diakui tentang ketercapaian ataupun keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan tentang ketiganya. Yang pertama, di sini ada hukuman. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi ketiganya ini tidak sama ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi ini adalah untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi ini dalam waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya, hukuman itu merupakan korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi
korban itu bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, hukuman itu murid akan merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau siswa itu dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi ini adalah anak akan mendapatkan penguatan. Nah, ini juga hampir sama ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, setelah kita tadi membahas tentang adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi, di sini ada contoh tindakan kita sebagai seorang guru. Tinggal betul Bapak Ibu. Ya, yang pertama nanti merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Selanjutnya, anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sampai sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Jadi di sini ada beberapa contoh dari hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Alfikon tahun 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, dari ketiga cara untuk mengontrol manusia itu adalah yang pertama, penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberi penghargaan tersebut. Jadi mungkin antar teman ya. Jadi ketika di kelas itu ada anak yang misalkan sok dipuji, dan kita kan sering Bapak Ibu yang kelas ini kadang misalnya kita banget, kita itu juga sering terlalu mendominasi yang kita tanpa mengabaikan yang lainnya. Padahal hal tersebut dapat merusak hubungan antara murid yang kita ajar. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi di sini murid-murid itu diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi misalkan. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang akan mereka terima. Jadi tanpa kita itu memberitahu, jadi misalkan di kelas 4A Jokowi sesuai lomba puisi ini itu hadiah sepeda misalkan. Tapi ketika di kelas lain misalkan di kelas 4B besok buat puisi. Nah, tanpa
memberi embel-embel. Nah, secara otomatis di sini adalah kita penghargaan yang kita berikan itu mematikan kreativitas siswa. Yang selanjutnya adalah penghargaan itu menghukum. Jadi penghargaan menghukum ini adalah mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Seperti itu. Ya, biar tidak ngantuk Bapak Ibu, kita akan ber-ice breaking sebentar. Nah, jadi nanti ketika saya mengucapkan pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Ketika bilang siang, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Ketika saya bilang malam, Bapak Ibu tepuk 3 kali. Nah, nanti ketika saya melemparkan misalkan bulatnya, nah itu langsung bebas mau menyebutkan pagi, siang, malam. Nanti teman-teman yang lain kita tepuk sesuai dengan ketentuan itu Pak. Oke, kita coba pagi, siang, malam, pagi, berarti lanjut, langsung lanjut ya. Oh iya, ulangi. Ya, jadi pertama saya dulu ya Bapak Ibu. Ya, saya misalkan pagi, pro, siang, pro, malam, pro. Kemudian saya lempar bulatnya langsung milih pagi, siang, malam. Terus kemudian nanti kita ikutan tepuk. Setelah itu nanti bulatnya lempar lagi ke siapa. Oke? Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Pagi, siang, malam, pagi, berarti pagi. Ayo bebas ada yang mau. Malam. Lanjut. Putri, pagi. Belja Putri. Malam. Lagi. Siapa yang belum? Lempar lagi. Oke. Siang. Lempar Bu Asri. Siang. Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Ini hanya selingan biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah seorang penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kira-kira ada di sini yang menerapkan posisi penghukum? Tidak. Oke. Yang kedua pasti kamu selalu saja salah dengan nada tinggi biasanya. Kemudian selalu yang terakhir selesai. Ini biasanya kalau kita mengerjakan soal terakhiran. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Yang mana kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut berarti ibu gimana ibu? Biasanya Bu Putri yang suaranya lembut ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu kurang lebihnya gitu. Nah, ini menirukan gaya ibu. Kemudian ini gaya bapak-bapak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, yang selanjutnya ini bisa bapak bisa ibu.
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, seperti itu. Jadi di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai guru, sebagai teman. Di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, jadi kita itu gimana caranya agar bisa bergaul dengan anak, biar anak itu juga merasa nyaman. Karena ketika anak itu merasa nyaman, jadi kita berusaha untuk bisa menjadi bestinya. Nah, dengan kita dekat dengan anak, secara otomatis proses transfer ilmu yang kita sampaikan, proses pembelajaran itu akan semakin nyaman. Namun tetap masih ada batasan-batasan antara itu ada keyakinan kelas. Nah, di sini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini biasanya setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas masing-masing, yang mana bentuk dari keyakinan kelas ini tergantung dari Bapak Ibu guru wali kelas. Kemudian isinya pun sesuai dengan pendapat maupun diskusi dari kelas tersebut. Nah, untuk membentuk budaya positif ini pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan ataupun prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelasnya agar menjadi sebuah kesepakatan. Jadi keyakinan kelas ini tidak memihak ke guru maupun memihak ke murid. Nah, jadi dua-duanya ini ketika sudah membentuk keyakinan kelas itu diberlakukan bersama. Nah, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas?
Sudah. Oke, baik. Jadi tinggal kita evaluasi kira-kira kekurangannya apa gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam maupun memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu biasanya apa Bapak Ibu? Biasanya ini bisa dilanggar karena peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi ketika keyakinan kelas dibuat, nah, iya. Nah, makanya peraturan itu sekarang berevolusi menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, jadi murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu. Jadi peraturan ini, koyon ini terlalu wabut banget seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini adalah kurang lebih seperti ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di sini tergantung dari karakter anak dan lingkungan kelasnya masing-masing. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi bukan kita kita itu buat rinciannya kemudian anak kamu harus manut seperti apa yang kamu buat. Nah, tidak boleh. Itu sama aja dengan peraturan. Nanti misalnya anak ada yang nggak setuju, berarti kita membuat ketidaknyamanan pada anak. Kemudian semua warga kelas tadi sudah keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi curah pendapat itu hampir sama seperti diskusi ya Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tapi bisa juga keyakinan kelas ini kita hanya buat sekali terus dilaksanakan terus tanpa harus merevisi. Tapi alangkah baiknya karena kondisi kelas ini beda-beda, nah alangkah baiknya kita juga harus merevisinya. Yang selanjutnya di sini ada contoh Bapak Ibu. Hasil keyakinan kelas 5 misalkan. Di sini bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, jadi dari keenam ini sudah masuk ke dalam kebijakan yang bersifat universal seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ke-7 adalah tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya di sekolah. Yang mana dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketiganya ini merupakan segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka itu melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, kita harus meyakinkan si anak dengan misalkan mengucapkan kata-kata seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa.
atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kata-kata ini bisa kita sampaikan ke anak ketika kita sedang melakukan studi restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dalam suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya untuk melakukan validasi tindakan yang salah ini, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi sebagai langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya dihubungkan dengan keyakinan anak, dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan sebagainya. Jadi keyakinan di sini bisa kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, silakan Bulan. Mau menanyakan terkait restitusi Pak Aris. Apakah restitusi itu bisa dilakukan oleh murid sama murid? Misalnya ada suatu kejadian murid antara murid berantem antar atau semacamnya, kemudian teman yang lain itu memberikan restitusi. Apakah itu boleh? Mungkin gini Bu, kalau misalkan ada kejadian, kebetulan misalkan kita kejadian itu kita tidak dilapori oleh anak, nah mereka akhirnya melakukan restitusi itu. Nah mungkin apa yang mereka lakukan itu mungkin hanya sebatas apa ya Bu, sebagai rasa setia kawan lah. Mungkin ya bisbit beli. Mungkin kalaupun ada anak yang seperti itu juga hanya beberapa dari mereka yang mau menerapkan itu, tapi kebanyakan mereka itu malah kadang ngompor-ngompori, nah seperti itu. Tapi ketika ada anak yang bisa melakukan restitusi itu juga sangat baik. Ya mungkin dengan kita sering ketika ada kejadian di sekolah kita sering melakukan restitusi, nah secara otomatis kan anak mempunyai pengalaman. Jadi tadinya itu anak ketika berantem itu luweh-luweh. Nah akhirnya ketika kita dekati, kemudian bilalah kok anak yang pernah kita restitusi itu kok melihat ada restitusi, mungkin mereka juga ikut menerapkan. Nah itu tidak apa-apa, malah kita merasa terbantu. Jadi kan secara otomatis restitusi yang telah kita lakukan itu juga berhasil. Seperti itu Ibu. Boleh diterapkan. Lalu Pak Aris, biasanya kalau sesama teman memberikan restitusi itu kan kata-kata yang disampaikan itu kan tidak tersaring seperti yang disampaikan oleh guru. Biasanya seperti yang dikatakan Pak Aris, banyak kata-kata yang justru mengompori. Dan bagaimana caranya kita menyikapi ketika anak-anak yang benar itu mendapatkan restitusi kepada temannya, tetapi dalam hatinya itu dia justru malah dendam, ada perasaan traumatik. Itu bagaimana caranya? Ya mungkin ketika ada kasus demikian, kita itu bisa mendekati anak. Ya mungkin kan tetap pada saat melakukan itu kan ada salah satu anak yang menjadi mesti lapor ke kita Bu. Nah mungkin kita itu bisa sedikit menggali kenapa kok ada kasus seperti itu. Nah kemudian setelah
kita itu menanyai anak, ya mungkin restitusi tidak restitusi paling ya. Nah, tapi kan seandainya ada kata-kata anak yang kurang berkenan, ya kita beri pengertian. Jadi biar anak itu tidak merasa mendendam seperti itu. Begitu Bu? Ya, Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin tanggapan siap Bu Lita? tentang keyakinan kelas ya Pak. Ya. Jadi kan keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat oleh satu anggota kelas termasuk anak-anak didinya. Ya. Di kesepakatan satu kelas. Dan yang akan saya tanyakan kan tadi keyakinan kelas contohnya melaksanakan tiket dengan bertanggung jawab. Kemudian kalau ada anak yang malas dan tidak mengerjakan PR, apakah tidak mengerjakan tiket, itu nanti ada konsekuensinya atau tidak? Dan selama ada konsekuensinya, konsekuensi untuk anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas itu seperti apa? Ya, untuk konsekuensi, jadi keyakinan kelas ini kan kita buat secara sadar dan sesuai kesepakatan dalam kelas yang telah dibuat. Nah, jadi ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, di situ kan secara otomatis merupakan item-item yang sudah disebutkan ini sudah ada kesepakatan. Nah, ketika kita membuat kesepakatan ini, mungkin ada tambahan di dalam kelas seandainya anak itu tidak melakukan dari keyakinan kelas ini. Nah, akan kita apakan? Itu juga kembali ke kesepakatan kelas yang dibuat. Mungkin kalau misalkan keyakinan kelas yang dibuat itu kok pelanggarannya sifatnya hanya sifatnya itu sepele. Nah, mungkin kita sebagai ucapan sesuatu yang sudah dibaleni dan sebagainya itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan itu sudah berkali-kali atau mungkin melakukan pelanggaran yang sudah berlebihan, nah mungkin itu ada kaitannya dengan segitiga restitusi tadi. Jadi biar kita itu anak itu juga tidak lagi melanggar keyakinan kelas yang dibuat. Terus nanti konsekuensinya itu biasanya kalau sudah baru sekali kan bisa Tolerir. ya. Nanti kalau sudah berkali-kali apakah konsekuensinya itu sudah dapat seperti hukuman lah? Ya, makanya tadi kan ada di sini Bu. Nah, di sini disebutkan bersedia meninjau kembali yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ketika di dalam keyakinan kelas ini sudah terbuat, sudah terlaksana, namun di tengah jalan kok ada satu kasus ya, itu tuh kejadiannya terus menerus. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengecek kembali, ini soal keyakinan kelas komunitas kok bisa dibalik lagi karena apa? Nah, makanya karena mungkin ada beberapa anak yang sering mengulang-ulang, nah kita alangkah baiknya kita memperbaiki mungkin dengan kata-katanya atau mungkin dengan ada konsekuensi tadi agar anak yang sering melakukan pelanggaran itu dia jeda dan tidak akan mengulangi lagi. Dan di situ juga dalam revisi itu kita melibatkan kepada anak-anak. Iya, siap Bu. Keyakinan kelas. Kita tadi menyampaikan terkait tiket ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa dalam konsekuensi itu ketika ada suatu kesepakatan kelas dan di situ ada korban atau anak yang dirugikan. Dalam teori konsekuensi itu kita bisa mengabaikan korban itu hanya dengan misalnya memberitahu bahwa ini perbuatan yang kurang baik. Karena nanti ketika ada konsekuensi yang bersifat fisik itu sudah merujuk ke hukuman. Itu saja ada kodenya. Apalagi kalau hanya sekedar, mohon maaf, ini tidak menyepelekan suatu
dibahas dari demonstrasi kontekstual modul 1.4. Mungkin di sini hanya simpel gini, yang penting apa yang saya rekam ini sudah sesuai dengan untuk konsekuensi.
Nah, mungkin jika itu merupakan kita menghukum, nah itu lebih baik ditinggalkan, Bu, karena dengan kita melakukan hukuman ini sudah tidak menerapkan lagi pendidikan yang berdiferensiasi. Jadi kita membuat anak itu merasa nggak nyaman dan merasa terhukum. Nah, lebih baik ketika kita bisa menerapkan konsekuensi, kenapa kita harus menerapkan hukuman seperti itu, Bu Rina? Nah, makanya mungkin di kelas-kelas yang keyakinan kelasnya belum bisa menyeluruh dari kebijakan universal itu, besok bisa direvisi kembali, Bapak Ibu, agar kita bisa mengurangi tindakan disiplin yang sering tindakan yang kurang baik yang sering anak lakukan. Karena dengan adanya disiplin positif ini, yang pertama kan memang ketika sekolah itu ingin membuat suatu budaya positif yang baik, itu bisa kita lakukan dari hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecil itu karena kita sekolahnya besar, ada masing-masing ada 2 kelas, secara otomatis kan kita itu minimal harus menanamkan kepada anak di lingkungan kelas dulu. Nah, ketika kita di lingkungan kelas itu kok sudah bisa membuat keyakinan kelas dan menciptakan budaya yang baik, secara otomatis ketika anak itu lepas keluar di waktu istirahat, ketika mereka ada di lingkungan sekolah, nah mereka juga akan menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan di kelas. Nah, selain itu juga ketika mereka itu berada di lingkungan masyarakat, mereka juga akan tetap tertanam pada diri mereka untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi dengan adanya disiplin positif di sini, dengan keyakinan kelas hal yang sepele pun, insya Allah akan membuat karakter anak itu menjadi baik. Karena pada saat ini di dunia pendidikan yang kita alami saat ini mungkin berbeda ketika zaman kita masih sekolah nih Bapak Ibu. Kalau dulu kita itu sekolah diseneni oleh Bapak Ibu guru ini, misalkan dibentak ini rugi. Tapi untuk saat ini ketika anak kok pas pembelajaran diseneni, ya mungkin diseneninya itu saking dabuke. Nah, itu biasanya ya karena saya tadi pernah. Jadi ketika itu memang karena saking jengkelnya terpaksa saya itu jewel. Tapi waktu itu belum kurikulum merdeka, jadi masih aman. Jadi saking dabuke anak itu kok dia itu kelasnya terlalu aktif, dianya bikin ulang. Nah, akhirnya apa? Kita mainkan mau tak jewel. Nah, secara nggak langsung jewelnya itu pun waktu itu ya orang terlalu tidak terlalu sakit, penting berbulai sebenarnya waktu itu, karena saat itu emosi meledak-ledak karena saking gitu. Nah, kemudian apa? Dengan tindakan seperti itu ternyata apa? Selang 2 hari orang tuanya datang ngomong, Pak, di Ngapunten si A itu boten wonten teng sekolahan pergi kok nganu nggih, wingi niku dijarani Pak nggih. Nah, setelah itu ketika pembelajaran saya 2 atau 3 kali itu dia itu diantar ditunggoni di belakang kelas. Jadi setiap saya menerangkan gitu orang tuanya itu datang di belakang waktu itu. Jadi udah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Nah, semenjak saat itu saya juga, wah ini ternyata orang apik, iya akhirnya nggak bagus. Tapi ketika kita ketika zaman sekarang, misalkan ketika dulu kita dimarahin guru, ya malah rawani ngomong bapak ibu Nah, misalkan ngomongnya, saya itu pernah dulu dimarahin nonton ibu nggak jauh ngomong bapak ibu, karena apa? Takut kalau kita itu malah semakin dimarahi sama orang tua. Saat ini sebaliknya, banyak kasus yang beredar di media sosial itu, banyak guru, banyak anak yang berbeda jauh dengan keadaan pendidikan seperti yang kita lakukan, yang kita jalani waktu itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Harapannya semoga
apa yang saya sampaikan ini bisa dilakukan di kelas kalau mungkin itu belum diterapkan, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah menerapkan, mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi agar dalam menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita itu menjadikan sekolah yang nyaman, aman, dan diminati oleh orang lain untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan mempercayakan sekolah kita untuk mendidik anak-anak mereka. Dan satu lagi, PR kita itu adalah bersama-sama di tengah pendidikan yang sangat luar biasa ini dalam membentuk karakter anak. Nah, itu adalah hal yang paling utama yang harus kita galakkan agar mereka itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, dan siap menantang globalisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.